Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dan membaca kitab Qawaid fi Fiqhil Qulub, ya, kaidah-kaidah dalam fikih hati. Kitab ini dikarang oleh atau dikumpulkan oleh Dr. Saleh ibn Abdul Aziz ibn Uthman As-Sindi Ghaffarallahu lahu. Ya, dan kitab ini aslinya adalah PDF yang kemudian kami print karena tidak menemukan kitab aslinya, ya, karena ini juga kitab tidak diperjualbelikan. Ya, di sini dikatakan yuza umajjanan wala yuba. Ya, kitab ini dibagikan secara gratis dan tidak diperjualbelikan. Ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang muqaddimah dari kitab ini, ya, kitab kaidah-kaidah dalam fikih hati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah, ya, pembukaan. Alhamdulillahi ala subughi ni'amihi. Dan ini pembukaan ini tentu ditulis oleh penulis, ya. Ya, alhamdulillahi ala subughi ni'amihi. Ya, segala puji bagi Allah atas kesempurnaan nikmatnya. Wa taradu fi lutfihi wa alihi wa alaihi, ya, dan limpahan kasih sayang serta karunia-Nya. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad khatami rusulihi wa anbiyaihi, ya, dan salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, penutup para rasulnya dan juga para nabinya. Wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, kepada para sahabatnya, wa auliyaihi, dan kepada wali-walinya, ya. Amma ba'd. Fa inna sya'nal qalbi sya'nun azim. Karena sesungguhnya perkara hati ini adalah perkara yang besar. Khuliqalis safari ilallahi ta'ala wa mahabbatihi wal iqbali alaihi. Ya, hati ini diciptakan untuk perjalanan menuju kepada Allah, mencintainya dan bertemu dengannya. Wa huwa maudi nadharihi subhanah, ya, dan ini adalah tempat atau sesuatu yang Allah lihat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah lihat adalah hati kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna innama huwa yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat bentuk kita dan juga harta benda kita, ya, modelan kita bagaimana, harta kita bagaimana, Allah tidak lihat. Innama yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati kita, hati kalian dalam hadis itu, wa amalikum, dan amal soleh kita. Wa wi'a'ut taqwa wal akli, ya, dan merupakan tempat ketakwaan dan akal. Nah, ini Masya Allah, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Ya, fa asyara ila qalbi, ditunjuk pada hatinya, pada dadanya, ya. Wal aql, ya, akal juga ini ada perselisihan para ulama, ya, tapi yang karena ada yang mengatakan akal di hati, ada yang mengatakan akal itu di otak ini, ya. Kebanyakan kita dengar akal kan di otak, ya, tapi yang paling benar, ya, perkataan kebanyakan para sahabat adalah hati itu ada akal itu ada di hati, ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, ya. Apakah mereka belum mengelilingi dunia ini sehingga menjadikan hati-hati mereka bisa berakal, bisa berpikir, ya. Artinya akal dipakai untuk ya'qilun, untuk berpikir, untuk merenungkan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, ya. Sesungguhnya itu adalah sebagai pengingat, sebagai sesuatu yang harus dipikirkan, harus ditadaburi, ya, harus direnungkan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, ya. Makanya akal ini yang paling kuat sesuai dengan nas-nas Al-Qur'an itu beradanya di hati ini. Wa mahallul ibtila'i wat tamhis, ya, sebagai tempat ujian dan cobaan, ya. Wa mautinudz dzikri
wal ghaflah, ya hati itu sebagai pusat untuk memikirkan dan juga bisa tidak dipikirkan, ya ghaflah itu kayak ya buta lah begitu, tidak dipikirkan ya. Wal aslu amma yaqumu bihi min apa, tidak mengingat ya, kadang mengingat kadang tidak mengingat. Tugasnya hati semua, tempatnya ada di hati semua penyebabnya. Wal aslu amma yaquma bihi min a'malin ahammu mimma yaquma bil jawarih, ya bahwa sesungguhnya amalan yang dikerjakan oleh hati itu lebih utama daripada apa yang dikerjakan oleh tubuh ini, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, ada orang-orang yang mengatakan saya beriman sama Allah dan hari akhir. Ternyata mereka bukan orang beriman. Mulutnya bilang beriman, hatinya tidak. Ada misalnya orang sholat, ya kenapa tadi dikatakan amalan hati itu lebih penting daripada amalan badan. Ya misalnya contoh, ada orang sholat, bagus cara sholatnya, sesuai cara sholatnya, ternyata di hatinya penuh kenifakan, penuh kemunafikan. Ya pengen dilihat, dia perbagus sholatnya untuk dia dilihat oleh orang lain, dia perbagus sholatnya untuk jadi pujian, ya dipuji bagi orang-orang lain. Ya ini apakah ini bermanfaat sholatnya? Tidak. Ya kenapa? Penyebabnya adalah di hati. Ya maka inti dari ibadah adalah hatinya. Ya apakah hatinya benar atau hatinya tidak benar. Idh huwa mulkul a'dha, ya, dan hati ini adalah rajanya anggota tubuh. Ya, makanya ada yang mengatakan dikatakan apa? Wan nasu ala dini mulukihim, ya orang-orang itu tergantung agama rajanya. Rakyat itu, rakyat jelata, tergantung agamanya itu, tergantung agama rajanya. Ya, wal junudu ala dini qadatihim wa sadatihim. Adapun tentara tergantung pemimpinnya, jenderalnya, kaptennya, ya, dan seterusnya. Ya, makanya hati ini disebut sebagai mulkul a'dha, ya rajanya anggota tubuh. Wal ubudiyah alaihi awalan, dan ibadah yang paling pertama diwajibkan ke hati dulu. Ya, jadi ibadah itu yang paling pertama masalah hati dulu. Kita mau sholat, ya niat dulu. Kita mau wudu, niat dulu. Kita mau umroh, niat dulu. Semua niat dulu. Ya, semua masalah hati dulu. Wa alaiha taba'an. Ya, dan setelah itu diikuti oleh anggota tubuh yang lain. Wa bisalahihi taslah. Ya, dengan benarnya hati maka benar yang lain. Wa bifasadihi tafsud, ya, atau tafsad. Wa bifasadihi tafsud. Kalau rusak hati, ya rusak yang lain. Idza stanarat, kalau bercahaya hati, bercahaya yang lain. Wa idza azlamat, kalau gelap hati maka gelap juga yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, ya bukankah dalam tubuh itu ada segumpal daging, ya ada segumpal daging. Idza idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia bagus semua tubuh. Kalau dia rusak seluruh tubuh. Ala wahya al-qalb, dan itu adalah hati. Jadi hati ini Masya Allah penting sekali bahkan dalam hidup kita, ya, bahkan dikatakan dalam tubuh kita, bahkan dikatakan sebagai rajanya seluruh anggota tubuh. Inna lil qulubi ahwalan wa dakhail, ya sesungguhnya hati ini memiliki keadaan-keadaan, memiliki bagian-bagian, wa asraran wa ajaib, memiliki rahasia-rahasia, memiliki keistimewaan, fahiya tufsir wa ta'mah, ya kadang hati bisa melihat, kadang hati buta, ya jadi yang buta itu sebenarnya bukan mata tapi hatinya. Wa tasihu, kadang hati menjadi hati yang sehat, hati yang benar. Wa tamrod, kadang hati itu sakit juga. Ada hati sakit itu hatinya pelaku maksiat, ya. Wa tahya wa tamut, kadang hati hidup, ya hatinya orang beriman. Wa tamut, kadang hati menjadi hati yang mati, hatinya orang kafir. Wa tabyadda wa taswadda, ya kadang hati itu menjadi putih, kadang menjadi hitam. Wa tastaqimu wa tazik, ya kadang lurus, istiqomah, konsisten, ya kadang belok-belok juga. Wa tatatahhar wa tatanajjas, ya kadang suci, kadang najis. Wa tansara wa tadayyak, ya wa tadik, ya kadang lapang, kadang sempit. Wa talinu wa taglad, kadang lembut, ya kadang keras. Wa tathbut wa tataqallab, ya kadang dia teguh, kadang dia berbolak-balik, berubah-ubah. Makanya summiya qalbu qalban litaqallubihi, ya hati itu qalbu itu disebut sebagai qalbu karena
taqallubihi, suka berubah-ubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Watagtani wataftakir, ya kadang hati itu kaya, kadang miskin. Ya makanya kekayaan itu bukan kekayaan benda, kekayaan harta. Kekayaan pada hakikatnya adalah kaya hati. Orang kalau sudah kaya hati pasti kaya itu. Ya makanya di antara tanda harta kita, dunia kita ini berkah adalah kalau hati kita kaya. Kalau hati kita senantiasa mensyukurinya. Hati yang kaya adalah hati yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kalau kadarnya begini ya dia syukuri, itu menjadi terasa banyak juga. Makanya orang dikatakan kaya kalau hatinya kaya, dan hati dikatakan kaya kalau dia senantiasa bersyukur, merasa kaya, merasa berkecukupan terus, ya. Tidak minta-minta, tidak mengeluh. Nah, ini hatinya hati kaya. Wa ta'talif wa tatanafar, ya kadang hati itu harmonis, ya kadang disharmoni, ya tidak harmonis, bertentangan, ya. Kama anna laha mu'atsiratun tu'atsiru fiha, sebagaimana hati itu memiliki sesuatu yang dapat mempengaruhinya, pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhinya, wa akfalan wa akinnatun tuj'al alaiha, yang memiliki kunci-kunci, gembok-gembok yang dapat menutupinya, wa qad yukhtamu alaiha, dan kadang hati itu tertutup oleh sesuatu, ya, tertutup, terkunci, ya, oleh sesuatu. Wa yutba fi maqamat wa mabahith, dan ini insyaallah akan dibahas dalam pembahasan, dalam penelitian wa masail, masalah-masalah, wa ahkam ya'syuru ihsauha, dan hukum-hukum yang banyak sekali jumlahnya, ya, majalili qadriha. Insyaallah akan coba urai dalam catatan ini, ya, dalam tulisan ini atau dalam buku ini. Walaysa yakhfa an fikhil qulubi wa ahwaliha wa ahkamiha ratbatun rafi'a munifah, dan bukan rahasia lagi bahwa fikih hati ini dan ahwalnya, keadaannya, kemudian hukum-hukumnya memiliki kedudukan yang tinggi lagi, mulia. Famabahithu karima syarifah, ya, pembahasan tentang hati ini, tentang fikih hati ini, itu pembahasan yang mulia dan agung, lagi agung, ya, pembahasan yang bermartabat, ya, yang punya value, punya nilai, ya. Wa fawaiduhu jalila latifah, ya, adapun manfaat dari mempelajari fikih hati ini memiliki manfaat yang sangat penting dan sangat luas. Wa hariyum bikulli muslim, ya, dan seyogyanya, seharusnya setiap muslim yas'alin najati ayyakuna dha inaya bihi, ya, memiliki perhatian khusus, ya. Setiap muslim seharusnya memiliki perhatian khusus terhadap ilmu ini, terhadap fikih hati ini. Li syiddati hajati ilaihi, karena kita sangat butuh tentang pelajaran ini. Idh madarus sa'ada wasyaqawah. Kenapa kita butuh? Kenapa kita sangat butuh? Karena hati ini adalah penentu kita bahagia atau kita menderita. Ala istiqamatil qalbi au zaygihi, ya. Apakah hati kita menjadi hati yang istiqomah, yang konsisten, au zaygihi, atau malah menjadi hati yang menyimpang. Maka di antara doa Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam Al-Quran dan senantiasa seharusnya kita baca adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan kepada kami hidayah serta petunjuk-Mu. Ya, semoga Allah senantiasa menjadikan hati kita istiqomah. Wa qad yassarallahu subhanahu fi hadhil awraq jam'a qatratin min bahriha. Dan Allah telah memudahkan, ya, dalam tulisan ini pengumpulan tetesan-tetesan dari lautan fikih hati ini, dari lautan ilmu hati ini. Wa zazratin min uqudi durriha, ya, dan juga kepingan-kepingan dari untaian mutiaranya. Ya, Masya Allah, ini bagus, ya, bahasa-bahasanya. Jadi tadi Masya Allah di awal, hati itu diciptakan untuk safar kita menuju kepada Allah. Bagaimana hati itu diciptakan untuk kita mencintai Allah dan bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aradtu biha, kata penulis, saya ingin antakuna dzikrali, catatan ini, ilmu ini sebagai pengingat bagi saya, waliman sya'allah, dan bagi siapa saja yang Allah hendaki, wasababan liiqadil qalbi min ghaflatihi, dan sebab dibangunkannya hati dari
tidurnya, dari tertutupnya hati, dari lalainya hati dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mempelajari ilmu ini. Wa yura'a haqqa riayati, dan agar supaya hati kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan sebenar-benar penjagaan. Jadi kata Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin bahwasanya kedudukan pertama ya, dalam kedudukan atau dalam pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, adalah kedudukan dibangunkannya hati ya. Posisi pertama dalam hal ini adalah posisi masalah dibangunkannya hati ya. Maka kita berharap semoga hati-hati kita ini dibangunkan semua. Kalau ada hati yang tertidur, ada hati yang tertutup, dibuka, dibangunkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijaga. Falaisa anfa'u lil abdi min ayyakuna qalbuhu hayyan zakiyan layyinan sahihan ya, dan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba kecuali hatinya menjadi hati yang hidup, hati yang suci ya. Hati suci itu suci dengan tauhid dan juga ketaatan. Layyinan, hati yang lembut. Sahihan, hati yang sehat, yang benar. Fahadha, dan ini, wa muqallibal qulub, demi yang maha membolak-balikkan hati, demi Allah, kata penulis ya, ala munajatihi, yaitu tanda keberhasilannya, wa unwanu sa'adatihi, tanda kebahagiaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun ya, hari di mana tidak ada manfaatnya itu harta dan juga anak-anak ya. Harta tidak ada manfaatnya, anak-anak juga sudah tidak ada manfaatnya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih ya. Makanya inilah hal yang paling bermanfaat bagi kita semua, bagi kita sebagai seorang hamba, adalah bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang betul, dan hati yang bersih. Nah, ini ada catatan kecil, tidak kami baca karena agak kepanjangan ya. Jadi intinya di catatan ini, hati itu terbagi dua. Ada qalbul hissi, ada qalbul ma'nawi. Hati qalbul hissi, hati yang dapat dipanca dengan panca indera, disentuh atau dilihat dengan panca indera ya, dan itu berada di sini ya. Dan ini hati ini yang di sini ini, liver, itu bukan cuma manusia yang punya ya, hewan juga punya ini ya. Jadi makhluk hidup itu punya itu hati ini, liver ini. Adapun hati maknawi, qalbul maknawi, yang tidak nampak ini, inilah yang akan kita bahas. Ini yang bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan, ya, merasakan keimanan, merasakan hilang jauh dari iman, rendah imannya, naik imannya. Ini semua adalah qalbul maknawi, hati maknawi, yang insyaallah menjadi pusat pembahasan pada kitab ini. Wa qad ra'aitu, kata ini masih muqaddimah dan ini adalah halaman terakhir. Wa qad ra'aitu an ajala maddatal ilmiyah fi qawaidi asyar liyashula hifdhuha. Ya, kemudian kata penulis, maka saya membuat merangkum dalam 10 kaedah. Kenapa 10 kaedah? Agar mudah untuk dihafal. Wa yatba'uha syarhun wa tafsilun wa mujaz ya, dan ini diikuti dengan penjelasan ringkas ya dan singkat, penjelasan singkat dan ringkas ya, sama ya. Wa jullamaha huna, adapun yang terdapat dalam tulisan ini ya, sebagian besarnya mustafadun min kalamil a'immah, itu diambil dari perkataan para imam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, binafsihi, dengan nas, maksudnya dengan teks mereka, atau bimaknahu, atau makna dari teks mereka, rahimahumullah. Wallahu ta'ala mas'ul yaj'ala mubarakatan nafi'atan makbulatan indahu, dan Allah lah yang semoga dia menjadikan hal ini ya menjadi berkah, bermanfaat dan diterima di sisinya. Wa yudakhira li jamiha wa qariha al-ajr yauma liqaihi, dan semoga Allah melimpahkan bagi pengumpul ya, bagi pengumpulnya ya, bagi penulis dan pengumpulnya, kemudian bagi pembacanya, pahala yang besar di hari di mana bertemu dengannya. Wa antakuna hujjatan lahum la alaihim, dan semoga tulisan ini menjadi hujjah bagi keduanya, bukan atas keduanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semoga bermanfaat. Inilah muqaddimah dari kitab Qawaid fi Fiqhil Qulub, kaidah
dalam fikih hati yang dikumpulkan dan ditulis oleh Dr. Saleh ibn Abdul Aziz ibn Uthman As-Sindi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.